Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa dalam pembelajaran virtual kita. Anak-anakku, bagaimana? Sudah siap menerima materi baru hari ini? Semoga anak-anakku sudah mempersiapkan diri untuk menerima materi pembelajaran baru hari ini. Insya Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi masih tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mari kita lihat materi kita hari ini. Tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi hari ini adalah cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan, 1. Siswa dapat menjelaskan upaya menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan benar. Baik, kita mulai materinya. Cara-cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Seorang remaja yang sedang mengalami masa pubertas biasanya banyak melakukan aktivitas. Ketika beraktivitas, tubuh akan keluar keringat dan kelenjar minyak lebih banyak. Kelenjar minyak berlebih pada wajah dapat menyebabkan jerawat. Sedangkan keringat pada tubuh dapat menyebabkan bau badan. Oleh sebab itu, remaja yang sedang mengalami masa puber harus mampu memperhatikan kebersihan tubuhnya agar tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan tubuh maupun pergaulan bersama teman-teman. Termasuk juga dalam menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Hal ini sangat penting agar alat reproduksi sehat dan terhindar dari bakteri dan jamur yang dapat menimbulkan penyakit. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, perawatan kesehatan organ reproduksi laki-laki. 1. Menggunakan pakaian dalam berbahan katun supaya menyerap keringat. Yang kedua, tidak menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Kemudian, membersihkan organ reproduksi dengan air bersih. Selanjutnya, mengganti celana dalam sehari 2 kali. Kemudian menjalani khitan agar kotoran yang menumpuk itu hilang dengan menjalankan khitan, sehingga mudah untuk membersihkan kotoran. Kemudian menghilangkan kebiasaan mandi dengan air panas, dan selanjutnya adalah menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Nah, itu harus diperhatikan oleh anak-anakku, perawatan reproduksi pada laki-laki. Selanjutnya yang kedua adalah perawatan kesehatan organ reproduksi pada wanita. Yang ke-1, menggunakan pakaian dalam yang mudah menyerap keringat dan air. Yang kedua, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Kemudian, membersihkan organ reproduksi dengan air mengalir setiap kali selesai buang air. Setelah itu, keringkan menggunakan handuk atau tisu, supaya tidak lembab, karena keadaan yang lembab dapat menyebabkan timbulnya jamur dan berbagai macam penyakit. Setelah BAB, gerakan membersihkan searah dari depan ke belakang. Kemudian, tidak menggunakan sabun yang mengandung deodoran atau parfum. Selanjutnya, tidak menggunakan cairan pembilas vagina. Itu harus dihindari ya oleh anak-anakku. Kemudian, tidak menahan buang air kecil, karena dengan menahan buang air kecil dapat menyebabkan penyakit, diantaranya penyakit ginjal. Kemudian kurangi konsumsi makanan yang mengandung garam. Dan selanjutnya banyak minum air putih atau jus buah, karena itu dapat mendukung kita untuk hidup sehat. Selanjutnya, bagaimana cara perawatan organ reproduksi wanita saat menstruasi. Yang pertama, menggunakan pembalut yang memiliki daya serap tinggi. Jadi supaya tidak terjadi kebocoran, maka gunakanlah pembalut yang memiliki daya serap tinggi. Kemudian yang kedua, mengganti pembalut 4-5 kali sehari. Kemudian bersihkan tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Kemudian konsumsi makanan sehat.
Kemudian gunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Kemudian yang selanjutnya adalah membersihkan organ reproduksi secara rutin dengan membasuhnya dari depan ke belakang. Nah, itu cara perawatan organ reproduksi wanita saat menstruasi. Jadi mengapa kita harus senantiasa memperhatikan organ reproduksi kita pada masa puber? Karena organ reproduksi ini sangat rentan terkena oleh bakteri dan penyakit. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana cara menjaga organ reproduksi tersebut, baik pada laki-laki dan juga terutama wanita ya. Nah, itu mungkin materi hari ini. Silakan anak-anakku catat materinya, pahamilah sampai anak-anakku benar-benar paham materi hari ini dan juga dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup pelajaran, ada tugas yang harus anak-anakku kerjakan. Bisa dilihat di sini. Tugas hari ini, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. 1. Mengapa remaja pada masa puber perlu menjaga kesehatan organ reproduksi? Tadi di awal sudah dibahas ya, mengapa kita menjaga organ reproduksi itu merupakan hal yang penting. Kemudian nomor 2, bagaimana cara merawat kesehatan dan kebersihan organ reproduksi pada laki-laki? Nomor 3, bagaimana cara merawat kesehatan dan kebersihan organ reproduksi pada wanita? Nomor 4, bagaimana cara merawat organ reproduksi wanita saat menstruasi? Nah, itulah tugas untuk anak-anakku hari ini. Silahkan anak-anakku kerjakan. Mudah-mudahan anak-anakku dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anakku, bagaimana? Sudah paham materi hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, sehingga anak-anakku dapat memahami materi pelajaran dan anak-anakku dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dan juga bagaimana cara menyikapi masa pubertas. Laksanakan tugasnya dengan baik, tetap semangat dalam belajarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita tutup saja pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.